Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello. Jumpa lagi di channel YouTube kami, Satria Berkabar. Pada kesempatan kali ini kami kedatangan tamu yang so spesial. Kami katakan so spesial karena beliau-beliau adalah bagian dari pentahelik kepariwisataan. Kalau soal pentahelik tentu kita akan topiknya nggak jauh-jauh juga dari soal-soal pariwisata. Nah, saya kenalkan satu demi satu bintang tamu pada kesempatan kali ini. Pertama di sebelah kanan saya Bapak Muhammad Abdi. Beliau adalah wakil rektor 3 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sebelah kiri saya halo, ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rozi yang paling cantik di antara kami berlima ya. Beliau adalah dekan Fakultas Pariwisata UM Sumatera Barat. Nah, saya hafal istilahnya sekarang baru. Dan selanjutnya adalah sebelah kanan saya, sebelahnya Pak Abdi ada Pak Edi Nafra. Beliau akrab disapa dengan Pak Datua. Ya, beliau siapa yang tak kenal dengan Pak Datua? Mungkin kalangan wisatawan yang pernah beliau guiding, beliau pandu mengunjungi tempat-tempat wisata, nggak hanya di dalam negeri saja, sampai ke luar negeri tentu tidak akan lupa dengan wajah beliau yang smile welcome dengan apa yang beliau lakukan. And the last is Bung Rudi, salah seorang Pok Darwis, pengurus Pok Darwis di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Nah, karena kita bicara soal Tanjung Raya, fokus kita akan lebih kita skopkan Pak Abdi tentang lokus kita yang ada di Tanjung Raya. Kita sama-sama tahu saat ini pemerintah dari pusat provinsi sampai ke daerah menekankan bagaimana revitalisasi terhadap danau meninjau dengan tujuannya adalah melestarikan danau yang sangat terkenal ini dan menjadi daya tarik luar biasa bagi wisatawan yang datang ke sana pada masa-masa sebelum ini. Nah, sebagai bagian dari pentahelik pariwisata UM Sumatera Barat tentu melihat ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Nah, dalam konteks yang umum mungkin Pak Abdi sebagai wakil rektor melihat ini apa yang mungkin kita lakukan di kawasan wisata dan meninjau dalam konteks kepariwisataan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kadis, Pak Satria. Yang pertama, tentu ini merupakan satu momentum untuk menggerakkan bersama seluruh stakeholder pariwisata. Ya. Kami dari PTMA namanya Pak Satria, Perguruan Tinggi Aisyah Muhammadiyah Indonesia. Ya. Itu kampus kita ada 147. Banyak dari sekali. Sabang sampai Merauke ya Pak Satria. Nah, jadi UM Sumbar merupakan satu di antara 147 PTMA di Indonesia, dan sebagai peran dari perguruan tinggi, kalau secara umum kan kita mengenal Tridharma perguruan tinggi Pak. Ya. Ada pengajaran, pendidikan, dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau di PTMA ya. Itu namanya Catur Dharma perguruan tinggi. Jadi 4 ya. Yang 4 itu adalah penerapan nilai-nilai Al-Safu Muhammadiyah. Oh iya. Hal penting bagi perguruan tinggi salah satunya tentu turut serta membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ini implikasinya tentu kepada bentuk konkret dari implementasi mencerdaskan kehidupan masyarakat tadi. Bangsa tentu banyak dilakukan dari berbagai macam disiplin ilmu yang di UM Sumbar itu ada kurang lebih 12 fakultas. Dan dalam perjalanannya UM Sumbar juga sudah melakukan beberapa bentuk pendampingan terhadap beberapa daerah di Sumatera Barat. Dan pada tahun 2021 ini memang kita punya salah satu target itu adalah Kabupaten Agam. Kenapa demikian? Secara mungkin masyarakat Indonesia kenal kalau Muhammadiyah itu lahir di Yogyakarta tetapi besar di Sumatera Barat. Dan orang Agam, tokoh-tokoh Agam ketika itu termasuk Buya Hamka merupakan generasi perintis dari perkembangan Perserikatan Muhammadiyah. Dan kehadiran Muhammadiyah di Indonesia juga sudah sangat dirasakan sekali terhadap perbaikan nasib bangsa. Dan ini pada generasi kita saat ini, kita mencoba untuk melakukan aktivitas yang tidak hanya berbentuk pengabdian masyarakat, tetapi juga
merupakan salah satu wujud dari aktivitas dakwah bilhal. Mungkin itu bahasa yang kami pakai di lapangan agar kita tidak begitu terkunci, Pak. Ya, terkadang orang berbicara tentang Persekutuan Muhammadiyah itu soal keyakinan, padahal kan bukan. Yang Muhammadiyah hanya gerakan masyarakat ormas yang alhamdulillah di Indonesia dan bahkan saat ini sudah mendunia. Nah, dalam konteks Kabupaten Agam, khususnya Tanjung Raya, ini mungkin jadi perhatian penting bagi kita ketika ada satu potensi daerah yang mungkin zamannya Pak Edi Novara dan teman-teman dulu pelaku pariwisata menjadikan ini salah satu destinasi favorit di Sumatera Barat dan Meninjau. Dan perjalanan kehidupan masyarakat, kemudian perputaran ekonomi juga sudah sama-sama dirasakan dahulunya ya Pak Dato ketika wisatawan baik lokal maupun mancanegara tidak akan merasa lengkap datang ke Sumatera Barat kalau tidak sampai menikmati Danau Meninjau. Dan sekarang suasana meninjau mungkin sudah berbeda dengan dahulu dan ini tidak bisa kita pungkiri, ini mungkin bentuk dari peralihan berbagai macam aktivitas masyarakat. Dan saat ini UM Sumbar melalui Fakultas Pariwisata, Ibu Dekan mencoba dengan teman-teman untuk katakanlah melakukan hal kecil yang kami harapkan ini bisa memberi dampak yang cukup besar terhadap kampung Udarudi. Dan ini mungkin yang akan kita lakukan beberapa waktu ke depan, dan tentu kita perlu mendapatkan dukungan juga Pak Kadis dari Dinas Pariwisata, dari Pak Bupati, kemudian dari stakeholder yang lain, sehingga aktivitas masyarakat mungkin ke depan bisa lebih baik, bisa lebih bersahabat dengan alam, karena tugas kita sebagai hamba Allah mengatakan apa yang ada di laut, di bumi, di darat itu silahkan diberdayakan, tetapi tentu tetap memperhatikan hal-hal yang dapat memberikan dampak yang baik tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk alam. Nah, pariwisata saat ini salah satu tren aktivitas yang mungkin sangat memberi dampak terhadap perubahan aktivitas masyarakat, Pak. Karena bicara pariwisata seperti Pak Datua Alami dan teman-teman itu tidak pernah ditanya apakah di lulusan sekolah pariwisata atau tidak, S1, S2 pariwisata atau tidak, laki-laki, perempuan, tua, muda, tidak. Ngurus pariwisata sangat terbuka dan ini sangat bisa dijadikan satu peluang bagi Udarudi dan teman-teman di Tanjung Raya di Sungai Batang untuk menggerakkan masyarakat kita mengelola, mengurus nikmat Allah yang ditumpahkan ke negara ini. Oke, Pak Udi. Jadi dari apa yang sampaikan tadi, bagian dari Pentahelik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat juga akan melakukan beberapa langkah yang fokus kepada kawasan wisata Danau Meninjau. Nah, karena ini menyangkut dengan program, tentu saja kita juga pengen dengar langsung dari Ibu Dekan, kira-kira program apa yang bisa kita lakukan untuk kawasan wisata Danau Meninjau? Artinya peran Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ini seperti apa? Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Kadis, Pak Satria. Terima kasih atas kesempatannya masuk di podcastnya Pak Satria. Ya, sebenarnya kalau bicara pariwisata itu mungkin tidak hanya di kita di Kecamatan Tanjung Raya yang sedang kita galakkan. Pariwisata ini memang menjadi program pembangunan secara nasional, Pak, dari pusat, karena memang sudah terbukti membantu peningkatan perekonomian masyarakat di bidang pariwisata. Karena di pariwisata ini memang dampaknya banyak, Pak. Jadi namanya itu multiplier effect, Pak ya. Satu kegiatan pariwisata bisa melibatkan banyak sekali aspek dalam kegiatan pariwisata tersebut. Nah, alhamdulillah kami dipercaya oleh Dinas Pariwisata, Pemerintah Kabupaten Agam untuk mendampingi Kecamatan Tanjung Raya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Jadi akan ada tugas-tugas pendampingan gitu ya? Ada tugas-tugas pendampingan, insya Allah selama 4 bulan ke depan, Pak. 4 bulan? 4 bulan langsung ke depan. Kepada masyarakat sempat ya? Langsung kita turun ke masyarakat, Pak.
Karena untuk merumuskan sebuah strategi untuk pengembangan sebuah kawasan wisata atau desa wisata di sebuah kecamatan, Pak, tentu kita perlu strategi yang jitu agar proses untuk pengembangan pariwisata ini bisa berjalan dengan lancar. Tentu yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita duduk bersama, Pak, dengan perangkat nagari, pemerintah, Pokdarwis. Kita harus dengan masyarakat tentunya ya, Pak. Kita harus merumuskan dulu, Pak, SWOT-nya dari sebuah kecamatan itu apa, Pak. Kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, kira-kira ancamannya apa. Dari analisis SWOT yang sudah kita lakukan tersebut dan kita sudah kelompokkan analisis tersebut, baru kita bisa menyusun strategi apa yang bisa kita laksanakan agar tujuan pengembangan pariwisata di kawasan itu bisa tercapai, Pak. Tentu setelah strategi itu kita kita dapatkan, Pak, tentu akan ada program-program apa yang akan kita lakukan selama 4 bulan ke depan. Programnya tentu karena pariwisata ini tidak bisa dikembangkan hanya oleh 1-2 orang, Pak, harus melibatkan banyak orang. Nah, artinya yang pertama kali itu harus kita lakukan programnya adalah Sadar Wisata dan Sabta Pesona, Pak. Karena bagaimana kita akan mengembangkan sebuah kawasan wisata kalau masyarakatnya, pemerintah dan segala macamnya kurang sadar wisata, Pak. Kadang kan pariwisata ini tidak seperti mungkin sektor lain ya, Pak, ya. Kita perbaiki sekarang langsung mendapatkan hasilnya besok, tidak. Karena pariwisata ini memang berkelanjutan. Kita membutuhkan proses sehingga memang kawasan kita ini dikenal oleh banyak orang dan itu akhirnya akan mendatangkan jumlah kunjungan ke tempat kita. Dan keuntungan itu mungkin tidak hanya dirasakan saat ini, tapi akan dirasakan jangka panjang seperti itu, Pak. Setelah Sadar Wisata dan Sabta Pesona itu kita akan berikan pelatihan atau program ya, Pak, ya, hospitality, Pak. Bagaimana cara kita melayani, karena kita di pariwisata ini memang melayani, Pak. Industri yang ramah tamah, hospitality namanya ya, Pak, ya. Tapi tidak bisa dipungkiri sebenarnya semua orang yang bekerja di dunia ini adalah pelayan, Pak. Contohnya ASN misalnya, di catatan sipil saja misalnya ya, Pak, ya. Mereka semuanya pelayan, Pak. Artinya mereka melayani masyarakat. Di rumah aja Bude kan jadi pelayan. Oh iya, Pak. Jadi pelayan kalau di rumah. Nah, artinya kita harus menyadarkan masyarakat bahwa hospitality itu penting, Pak. Karena satu kali saja wisatawan yang datang ke sini merasa tidak nyaman, merasa tidak dilayani dengan baik, Pak, mereka ragu, Pak, untuk datang ke sini lagi. Padahal sebenarnya wisatawan itu adalah aset buat kita, Pak. Karena merekalah orang yang akan meninggalkan uangnya sebanyak-banyaknya di tempat kita untuk peningkatan perekonomian kita di masyarakat atau di kawasan wisata. Selanjutnya program tentu kita mulai dengan tata kelola destinasi ya, Pak, ya, karena itu penting. Minggu lalu kami sudah survei beberapa tempat di Kecamatan Tanjung Raya dan Masya Allah, Pak, ternyata luar biasa ya. Luar biasa, potensi Pak. Luar biasa. Banyak yang tersembunyi yang belum tereksplor dengan baik, Pak. Yang harusnya itu bisa kita jadikan sebuah potensi yang memang bisa dilihat oleh banyak orang, dinikmati oleh banyak orang, dan tentunya bisa menghasilkan pendapatan untuk masyarakat di sekitar kita, Pak. Dan sepertinya itu memang harus kita maksimalkan, Pak. Seperti rumah kecilnya Rasuna Said ada di sini ternyata. Rumah kecilnya Buya Hamka di sini. Rumah kecilnya Iskandar Muda ada di sini. Nur Iskandar Muda. Artinya itu semua harus kita maksimalkan, Pak, untuk mengeksplor Kecamatan Tanjung Raya ini. Selanjutnya tentu kalau dalam unsur pariwisata, Pak, tidak hanya objek wisata saja. Tentu kalau kita ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari wisatawan, tentu kita harus menyediakan atau menyiapkan apa-apa yang akan mereka lakukan di sini. Artinya semakin lama mereka di sebuah kawasan wisata, artinya mereka membutuhkan akomodasi, Pak. Artinya kita sudah harus mulai membuatkan program kepada masyarakat, siapa di antara masyarakat yang siap rumahnya untuk kita jadikan homestay, Pak. Karena homestay ini 5 kamar homestay, 5 kamar di dalam rumah yang bisa kita sewakan kepada wisatawan yang datang berkunjung itu masih free pajak, Pak. Jadi masih masih diperbolehkan sebagai usaha masyarakat gitu ya, Pak. Karena memang kan masyarakat Minangkabau kalau sudah mulai dewasa, sudah mulai bekerja,
dan tentunya mereka sifatnya orang Minangkabau ya Pak, karena merantau ya Pak ya. Biasanya kalau di Minangkabau itu setiap rumah yang misalnya punya anak perempuan 5, berarti kamarnya juga ada 5 gitu ya Pak ya. Setelah menikah dibawa sama suaminya masing-masing atau bahkan membuat rumah masing-masing, tinggal rumahnya 4 kamarnya Pak. Artinya 4 itu bisa kita sewakan Pak, sebagai salah satu pendukung sektor pariwisata di Kecamatan Tanjung Raya itu Pak. Mungkin itu saja Pak program kita selama 4 bulan ke depan. Tentu yang pasti adalah menggerakkan kelompok sadar wisata, karena memang pendampingan kita ini tidak hanya 2-3 hari Pak, karena 4 bulan. Dan harapannya bagi kami sendiri dari Fakultas Pariwisata UM Sumatera Barat Pak, ini kesempatan kami mengabdikan diri ke Kecamatan Tanjung Raya, karena nonsens tidak ada gunanya kita punya teori yang cukup baik ya Pak Edi, tetapi kita tidak bisa praktekkan itu di lapangan Pak. Saya rasa demikian Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dekan. Jadi akan ada durasi waktu 4 bulan ke depan pendampingan yang akan dilakukan oleh UM Sumatera Barat di kawasan wisata dan meninjau, spesialnya Kecamatan Tanjung Raya. Tentu tidak bisa dilakukan sendiri saja, harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Podarwis. Nah, saat ini di ruangan kita ada Bung Rudi, tadi Pak Budi membawanya. Nah, beliau salah satu pengurus kelompok sadar wisata di Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya. Lah, udah Rudi Ranga tadi, cerita Pak Abdi, cerita Bu Dekan, aku awak di kampung, laku kau bisa melakukan hal yang demikian. Mungkin Bung Rudi bisa cerita, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Pertama sekali rasa syukur yang luar biasa yang kita rasakan, yang kami rasakan di Nagari Sungai Batang atas kehadiran Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat bersama Pak Kadis dengan Pak Datuk ya, dari kalangan pariwisata. Kita sudah tahu kiprah beliau. Alhamdulillah ini sebuah puji yang sangat, rasa syukur yang luar biasa. Yang selama ini memang inilah yang kita butuhkan dari masyarakat, apa itu pendampingan dan pemberdayaan dari masyarakat dan kawan-kawan sendiri yang alhamdulillah sudah mulai bergerak dalam waktu 2 tahun ini, sudah merasakan dan melihat secara dampak dari pergerakan-pergerakan pentingnya dan pengembangan sektor-sektor usaha selain dari keramba, usaha dari perikanan. Rata-rata teman-teman di Sungai Batang maupun di beberapa nagari yang lain sebenarnya sudah mengetahui sektor pariwisata adalah sangat-sangat menguntungkan. Apalagi perkembangan pariwisata yang pada kali ini adalah yang berbentuk pada kearifan lokal, yang berbentuk kepada kemasyarakatan, yang melibatkan banyak masyarakat, tidak sekelompok masyarakat saja. Nah, kita dari Podarwis sendiri tentu yang sebenarnya tugasnya adalah fasilitator juga, sebagai fasilitator penggerak dari nagari itu sendiri. Bagaimana masyarakat secara seluruh komponen masyarakat yang terlibat dari Minimama, Kepementan Nagari melalui juga badan musyawarahnya, Bambusnya dan Wali Jorongnya itu hampir merata mereka sudah mengetahui. Hanya saja belum mendapatkan kiat-kiat khusus untuk mau kemana? Apa yang akan dilakukan? Apa yang kita lakukan? Tadi lebih lanjut. Ya. Mungkin dengan kehadiran Pak Abdi, Bu Roza, Bu Abadatu dan apalagi Pak Gadis yang sudah intent juga dari awal kita bergerak. Alhamdulillah ini sebuah rasa syukur yang luar biasa bagi kita. Mungkin untuk langkah selanjutnya tentu kita sudah melakukan beberapa kali rapat dan mempersiapkan diri juga, memetakan kembali apa dan bagaimana dan siapa berbuat apa. Artinya gayung bersambut. Gayung bersambut. Podarwis menganggap ini sebuah hal yang sangat dibutuhkan saat ini. Betul. Bagaimana menggerakkan masyarakat, mengenalkanlah, at least mengenalkan dulu, kemudian bagaimana cara menggerakkan.
Itu yang boleh dibilang tadi dicoba analisis SWOT-nya, gitu ya. Terakhir, Pak Datuk nih, ini cerita lama yang mau diulang lagi Pak Datuk. Pak Datuk juga seorang pelaku penggiat ataupun orang yang pernah terlibat memandu wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Termasuk daerah tujuannya adalah paket-paket wisata yang disediakan untuk kawasan wisata dan meninjau. Lagi mungkin Pak Datuk cari tu lambo ke diulang balik untuk mencari keadaan kini. Apa Pak Datuk mencari? Kalau le mungkin akan dilakukan rencana. Silakan Pak Datuk. Oke, baik Pak Gadis. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Akhirnya satu studio dengan Pak Gadis. Menurut begini Pak Gadis, sebetulnya kita yang tidak paham kalau kita punya sesuatu yang hebat itu. Meninjau itu, kita bicara meninjau dulu. Meninjau itu salah satu destinasi yang benar-benar luar biasa Pak. Dan banyak, tidak sedikit orang asing yang bilang kalau itu berada di tempat dia, ini sudah menjadi Dolar ini katanya kan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, itu masalah view Pak. Masalah atraksinya segala macamnya itu akan bisa tercipta. Ya. Paragliding dan segala macam itu bisa tercipta, trekkingnya, air terjunnya itu banyak sekali di sini. Kemudian belum lagi potensi-potensi yang sejarah-sejarah dulu gitu ya, dari orang-orang hebat yang ada di Maninjau, mulai dari Rasuna Said, R. Sulaiman Mansur, kemudian ayahnya dari Buya Hamka, itu adalah doktor pertama di Indonesia. Jadi ini kadang-kadang kita tidak memanfaatkan. Untuk itu saja lebih hari sehari cerita. Kemudian alhamdulillah pada tahun ini di masa COVID ini ternyata ketika pekerjaan sudah tidak ada, kemudian kegiatan jadi berkurang, semuanya Zoom. Pemimpin-pemimpin kita mulai membuka diri dan mulai terbuka lagi dan untuk merevitalisasi Maninjau. Kami dari pelaku pariwisata itu bersyukur sekali Pak. Karena itu otomatis saya nggak perlu lagi keluar negeri cari kerja. Yang pertama itu. Yang kedua, memang pada awalnya pariwisata ini akan pahit, ya kan? Ketika ada jaring-jaring ikan yang di Maninjau itu sudah banyak dan masyarakat sudah mulai menikmati, tapi dengan jumlah yang sebanyak itu satu hari ini juga akan stuck dan justru dampaknya justru lebih besar. Jadi tidak ada salahnya kalau pariwisata kita galakkan dari sekarang. Kita lihat dari kementerian, dari Mas Menteri juga mensupport ini, Pak Gubernur juga semangat sekali, dan apalagi Pak Bupati yang luar biasa saat ini semangatnya seperti itu. Kita sebagai masyarakat, sebagai pelaku pariwisata harus memanfaatkan ini semaksimal mungkin. Dan bilang itu besar sekali Pak. Dan kita sudah bermimpi dulu untuk wisatawan dari mancanegara. Yang penting provinsi tetangga dulu, kota-kota lain di Sumatera Barat aja dulu yang datang, itu akan membantu kita dulu viralkan. Kemudian apakah petani atau pelaku usaha jaring di danau itu bisa berpindah? Akan bisa berpindah, itu sudah pasti. Ketika wisatawan masuk lagi, orang mulai mencari restoran lagi, mencari souvenir lagi, mencari penginapan lagi, dan mau mencari atraksi-atraksi di danau sendiri seperti pernah dilakukan dahulu, itu akan bermanfaat sekali dan justru uangnya justru lebih baik. Kemudian barangkali mudah-mudahan dinas maupun dari pemerintahan kabupaten menyiapkan satu event at least once a year, ya kan? Misalnya pacu dayung atau apa di situ, itu akan membantu sekali supaya itu mengembalikan aura keperwisataannya Pak. Jadi kalau sekarang stuck seperti sekarang saja, kan seakan-akan kita biarkan emas itu terendam di situ. Jadi supaya dia di ini adakan event dulu, kemudian mari kita semangat rame-rame mengangkat lagi kebesaran dari beliau, Buya Hamka, dan keindahan Maninjau memang harus kita nikmati dan dinikmati oleh orang seluruh dunia. Barangkali itu Pak, ini memang benar-benar menjanjikan. Kita mesti optimis. Terima kasih Pak Datuk. Jadi beliau bercerita soal pengalaman yang pernah beliau lalui dan juga sebuah harapan untuk ke depan. Rasanya sudah lengkap dalam apa yang kita diskusikan hari ini, dari pentahelik dan masyarakat yang diwakili oleh Pak Darwis juga menyatakan welcome dengan adanya program dari UM Sumatera Barat ini. Kemudian Pak Datuk sebagai seorang penggiat wisata juga menyampaikan bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, bahwasanya pariwisata akan menjadi salah satu pilihan, salah satu alternatif untuk alih usaha di kawasan wisata dan meninjau. Dengan konteks yang kedua adalah mengembalikan kembali Maninjau sebagai salah satu daerah yang pernah tersohor dengan potensi-potensi yang adanya.
tentu saja disesuaikan dengan kondisi kekiniannya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa kita ceritakan hari ini di Satria Berkabar. Kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.